Halo teman-teman, yuk siapa yang mau join ya? Hari ini kita akan belajar lagi dengan Ustadz Taulib. Silahkan teman-teman boleh join. Kasih komennya dong, suara saya sudah jelas atau belum ya? Kasih komennya kalau suara saya sudah jelas, tolong komen jelas ya. Silahkan kalau suara saya jelas, silahkan komen jelas. Oke? Oke teman-teman, boleh komen di kolom komen suara saya jelas apa belum, karena sesaat lagi kajian online ini akan segera kita mulai. Yuk teman-temannya yang belum join segera join, saudara-saudaranya yang belum join segera join, karena sebentar lagi akan kita mulai untuk kajian online kita. Baik teman-teman, sebentar lagi kita mulai kajian kita. Baru beberapa orang yang join, silahkan teman-teman ajak saudaranya, ajak temennya, ajak kawan-kawannya untuk join. Kita hari ini seru-seruan belajar, sharing-sharing berfaedah ya, mengaji, menggali ilmu dengan seorang tokoh muda ya, cendekiawan muslim, yang kapan lagi kita bisa belajar langsung dengan beliau ya, kalau tidak di event ini gitu ya. Yuk teman-teman silahkan segera join, ajak teman-temannya, ajak kawannya, ajak keluarganya. Oh suaranya jelas, oke terima kasih, suaranya jelas, oke. Yuk silahkan isi di kolom komentar apakah suara saya cukup jelas, apakah suara saya cukup jelas. Kayaknya saya di luar sih, batuk-batuk gitu. Baik teman-teman,
karena sudah menunjukkan jam 8, hampir jam 8, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya, karena dengan limpahan rahmatnya, dengan keberkahan yang kita dapatkan, yang diberikan kepada kita, dengan kesehatannya, maka kita sampai hari ini masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa mengikuti kajian ini. Yang kedua kalinya, salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah suri teladan yang patut kita ikuti, dan kita akan mengharapkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Baik teman-teman, hari ini insya Allah kita akan belajar bersama dengan Ustadz, tokoh cendekiawan muda ya, cendekiawan muslim, yaitu Ustadz Alif, yang mana bahasan kita pada hari ini insya Allah adalah silsilah Bani Israel dan agama Yahudi. Nah tentunya ini merupakan bahasan yang menarik ya. Kalau kita masih ingat dengan kajian minggu lalu yang membahas tentang polemik atau akar permasalahan polemik Palestina dan Israel, mungkin kajian hari ini masih ada hubungannya ya, karena seru. Kita harus tahu juga tentang siapa sih sebenarnya Bani Israel itu apa, kenapa disebut Bani Israel, kemudian kenapa disebut Yahudi gitu kan. Apakah semua Yahudi itu apakah semua Bani Israel itu agamanya Yahudi, ataukah apakah agamanya selain Yahudi ada. Nah mungkin nanti kita akan bahas bersama ya, bersama Ustadz Alif Muhammad. Baik teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan jam 8 kurang 4 menit, saya akan saya perkenalkan dulu. Nama saya Ahmad, saya adalah CEO dari Yayasan Insan Cendekia Gemilang. Nah, Yayasan Insan Cendekia Gemilang ini adalah sebuah yayasan filantropi yang mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta dana sosial lainnya. Kita mempunyai beberapa program yang pilar utamanya adalah kesehatan, pendidikan, sosial budaya, dan keagamaan. Kita mempunyai izin resmi dari Kementerian Hukum dan HAM dengan akta notaris nomor 2 tertanggal 2 Maret 2018. Jadi yayasan kita itu sudah berdiri sejak tahun 2018. Sebagaimana pengesahan dari Kemhukumham dengan surat keputusan AHU 00-3340-AH.01.04 tahun 2018. Nah, semoga Yayasan ICG ini terus maju, banyak programnya, dan terus bisa berdampak untuk masyarakat Indonesia. Baik, untuk selanjutnya kita akan mulai kajian kita bersama Ustadz Alif. Langsung saja kita undang Ustadz Alif. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz Alif, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Gimana Kang Ahmad? Alhamdulillah sehat Kang. Alhamdulillah. Ternyata nggak terasa kan ya, baru kemarin kita ketemu online, kita sharing-sharing, sekarang sudah ketemu lagi ya. Ketemu.
dan pembahasannya semakin rumit. Semakin rumit, ya betul. Semakin seru juga. Dan ini Semakin sebenarnya seru. juga dari betul. Sebenarnya ini juga dari ini kan dari polling yang kita adakan di Instagram kita ya. Ternyata antusiasmenya itu luar biasa. Makanya dari Mantap. beberapa yang kita tanyakan ke mereka, ternyata mereka memang interest dengan bahasan ini gitu. Oke. Insyaallah. Bismillah. Bismillah. Mudah-mudahan dengan kajian hari ini ya, yang insya Allah akan membahas tentang silsilah Bani Israel gitu ya, silsilah Bani Israel dan agama Yahudi gitu ya. Nah ini akan menambah hasanah keilmuan kita ya, menambah pengetahuan kita agar bisa membedakan siapa itu Bani Israel, siapa itu Israel dan Yahudi. Kan selama ini mungkin untuk teman-teman yang generasi Z gitu ya, itu masih kabur itu. Dianggapnya mungkin semuanya sama mah, Israel mah kayak gitu dan sebagainya. Padahal Islam juga punya track record yang sangat bagus ya, sangat bersejarah gitu ya. Juga nabi-nabi yang terlahir di sana gitu ya, bahkan keturunannya juga menghasilkan banyak nabi. Betul. Nah, rasanya tidak sabar saya ingin kami ingin mendengarkan langsung penjelasan dari Ustadz Halid untuk pembahasan ini. Oke, tidak lama-lama, langsung kita berikan waktunya kepada Ustadz Halid. Silakan, Ustadz Halid. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Faqalallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taradu anka yahud, bahwa tidak akan ridho para kaum Yahudi dan juga orang-orang Nasrani terhadap kalian atau dalam kurung Nabi Muhammad. Alhamdulillah, sebelumnya terima kasih ke Yayasan Insan Cendekia Gemilang yang sudah pertemuan kedua kita membahas tentang pembahasan kajian yang cukup ramai, khususnya tentang sejarah sekarang ini. Dan kemarin kita ngebahas tentang konflik awal Israel dan Palestina, sekarang lebih menjurus lagi terhadap silsilah Bani Israel dan awal kemunculan Yahudi. Jadi disclaimer dulu ya sebelumnya bahwa kita belajar hari ini untuk edukasi, untuk ilmu kita nambah, dan kita akhirnya bisa membedakan juga mana Bani Israel, mana Yahudi, dan apakah ini dibahas di Islam? Jangankan di Islam sebenarnya, tentang Bani Israel, tentang Yahudi ini dibahas luar biasa banget di Quran. Jadi kalau kita langsung masuk pada intinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, kalau ngelihat di Al-Quran, ngasih 3 istilah berbeda kepada kaum ini. Jadi yang pertama, Allah menyebut dengan kata Bani Israel. Ada yang ayatnya ya Bani Israel uzkuru nikmatallahi alaikum dan sebagainya ayat. Tapi terkadang juga Allah Subhanahu wa Ta'ala ngeganti menyebutkan kaum ini selain dengan Nabi Bani Israel, ada juga nyebutin ahlul kitab. Ada kuliah ahlul kitab illa kalimatan dan sebagainya ayat. Atau juga terkadang barulah ada kalimat Yahudi. Jadi Allah sendiri dalam Al-Quran menyebut kaum ini dengan 3 nama. Yang pertama Bani Israel, yang kedua Ahlul Kitab, yang ketiga Yahudi itu sendiri. Tentu sebenarnya kenapa istilah-istilah ini dimaksudkan dalam Al-Quran, kenapa dibedain panggilannya sama Allah, ada beda-bedanya nih. Kenapa, kapan Allah bilang Bani Israel, kapan Allah bilang Ahlul Kitab, dan kapan Allah bilang Yahudi. Jadi kalau Allah ketika bilang Bani Israel, maka maksud Allah ini mengingatkan atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka, Bani Israel. Jadi kalau Allah mengingatkan tentang nikmat-nikmat, maka Allah akan panggil mereka dengan Bani Israel. Jadi banyak banget nikmat Allah yang dikasih ke Bani Israel. Kita bisa baca
yang singkatnya di Quran surat Al-Baqarah aja. Di Al-Baqarah itu kalau kita pingin lihat ya, eh, setelah menjelaskan apa ya namanya, kalau misalnya kita lihat dalam Al-Quran setelah menjelaskan hikayat pengangkatan Nabi Adam sebagai khilafah di Quran surat Al-Baqarah 30 sampai 39, maka selanjutnya Al-Quran juga menjelaskan tentang Bani Israel dan kelakuan mereka. Disisipin pesan-pesan umum, Bani Israel ini dielaborasi, penjabarannya panjang banget, sekitar 83 ayat dari ayat 40 sampai 123. Pertama-tama Al-Quran bilang, makanya kenapa tadi Bani Israel ini selalu Allah bilang ketika ada kata Bani Israel maka menceritakan tentang nikmat-nikmat. Karena Al-Quran mengingatkan berbagai nikmat dan karunia Allah kepada mereka yang mereka terima. Lantas mereka menagih janji, komitmen mereka, lalu Allah selamatkan mereka dari kejaran Firaun melalui tongkatnya Nabi Musa. Lalu tapi ujung-ujungnya juga mereka ingkar. Ketika Musa naik gunung Sinai untuk menerima 10 perintah Tuhan, 10 commandment, mereka akhirnya murtad dengan menyembah anak sapi. Lalu Allah naungin lagi kenikmatan dari sengatan matahari, dari akhirnya cukup kebutuhan dengan manna wasalwa, sejenis madu dan sejenis burung puyuh. Itu juga bagian dari kenikmatan. Lepas dari kerjaan Firaun, mereka sampai di tanah yang dijanjikan, yaitu Palestina. Mereka disuruh memasuki Baitul Maqdis dengan cara membungkuk, ada di Quran surat ayat Al-Baqarah 58. Setelah itu banyak adegan buruk Bani Israel yang diceritakan dalam Al-Quran. Melalui tongkat Nabi Musa, Allah cukupi kebutuhan air mereka dari batu yang dipecah dan memancarkan 12 sumber mata air. Mereka ini, Bani Israel ini pinter, hebat, tapi sifat negatifnya maruk gitu. Apa ya bahasa ininya, maruk ya, pokoknya mah terlalu maruk lah gitu, terlalu banyak mintanya, minta sayur mayur, minta ketimun, minta bawang putih, kacang adas, bawang merah dan lain sebagainya. Sebagian mereka bahkan disebut rakus dan melanggar kesucian hari Sabat. Mereka tamak terhadap harta dan Allah kutuk mereka jadi kera di Quran surat 65. Di Al-Baqarah 65. Al-Quran juga menceritakan sikap bawelnya Bani Israel. Jadi Bani Israel ini bawel banget, yang kalau dalam Al-Quran ceritain. Ketika salah seorang di antara mereka terbunuh, mereka ini kerjaannya saling tuduh. Terus peringai buruk lainnya, Bani Israel menceritakan Al-Quran adalah tidak ada respeknya terhadap Nabi. Kalau kita lihat sejarah, setelah Musa, para Nabi datang silih berganti ke Bani Israel. Sebagian didustakan oleh para Bani Israel, jadi nggak pada beriman atau nggak pada percaya kepada para nabi. Sebagian dibunuh juga, konon dalam sehari, dalam beberapa tafsiran, mereka, kita yang kenal, mereka membunuh Zakaria, mereka membunuh Yahya, dan berancang eksekusi Nabi Isa alaihi salam. Ini ada di Hidayat al-Hayyara yang karyaan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi makanya kenapa istilah-istilah ini pasti ada maksud. Jadi kalau ketika balik lagi tadi, ketika Allah bilang Bani Israel, maka maksud Allah mengingatkan akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka, walaupun mereka kadang-kadang bawel, kadang-kadang mereka melampaui batas, bahkan mereka kadang-kadang maruk, dan yang terakhir mereka minta minta kepastian lah gitu. Jadi kalau Allah mengingatkan tentang nikmat, maka Allah akan selalu panggil dengan Bani Israel. Yang kedua, Ahlul Kitab. Kalau seandainya Ahlul Kitab ini bentuknya adalah sudah di dalam posisi dua agama. Jadi Ahlul Kitab ini disebut Yahudi dan Nasrani. Makanya biasanya disebut dengan kata-kata Ahlul Kitab karena Ahlul Kitab ini bukan Yahudi saja, tetapi padanya juga Ahlul Kitab ini kepada agama Nasrani. Terus ada juga bilang Yahudi. Kalau bilang Yahudi ini seandainya bentuk celaan, maka selalu bentuk celaan. Kalau ada ayat Al-Quran lalu kata Yahud, biasanya Allah bentuk celaan kepada kaum tersebut. Nah, para ulama mengatakan, jadi intinya perbedaannya, Bani Israel ini, kalau kita ngobrolin Bani Israel, kita ngobrolin nasab, kita ngobrolin garis keturunan. Ingat ya, kalau Bani Israel itu tentang nasab, garis keturunan. Tapi kalau bicara Yahudi, ini baru bicara tentang agama. Kalau bicara tentang Ahlul Kitab, ini bicara tentang Yahudi dan agama Yahudi dan agama Nasrani. Jadi kaum Bani Israel yang beragama Yahudi dan kaum Bani Israel yang beragama Nasrani. Jadi kalau misalnya kita balik lagi ngobrolin Bani Israel, maka ngobrolin nasab nih. Kata dia silsilah Bani Israel. Maka kita ngobrolin nasabnya Bani Israel. Maksudnya nasab berarti maksudnya adalah anak cucu daripada Yakub alaihissalam disebut Bani Israel. Seluruh anak cucunya disebut Bani Israel. Mau Nabi Musa,
mau Nabi Isa, mau Nabi Yahya, Sulaiman, Daud, semua itu Bani Israel. Termasuk juga eh, termasuk juga kalau kita ngelihat dalam Al-Quran, Allah itu nggak pernah mengatakan walatar doan Bani Israel, tapi Allah bilang sesuai dengan mukadimah tadi, walatar doan Yahud. Di sini Allah nggak ngatain tidak akan ridho Bani Israel dan juga orang-orang Nasrani terhadap kalian, tapi Allah bahasakan tidak akan ridho orang Yahudi dan Nasrani. Bukan nyebutin Bani Israel, tapi nyebutin orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena Bani Israel itu, kaum Bani Israel pada masa itu tidak semuanya kafir. Ada yang muslim, ada yang baik, ada yang tidak baik. Bani Israel itu umum lah. Jadi generalisasi dari kaum itu adalah disebut Bani Israel. Bani Israel itu umum, beda dengan Yahudi. Kalau Yahudi ya agama tadi. Ya makanya Allah nggak pernah memanggil ya ayyuhal Yahud, tapi Allah panggilnya ya ayyuhal ya Bani Israel biasanya. Ya Bani Israel. Maka secara umum nggak terhadap ke kaum Bani Israel yang beragama Yahudi. Jadi bahkan sebenarnya Yahudi ini muncul setelah Nabi Musa alaihissalam. Sementara Bani Israel itu muncul sebelum Nabi Musa alaihissalam. Karena kalau kita lihat cerita Bani Israel, berarti ceritanya keturunan Yakub nih. Gini nih, kalau kita nyeritain keturunan Yakub, berarti kita harus tahu tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena nyambung pisan ini teh. Jadi intinya awalnya Allah mengkaruniakan lahir anak pertama Ismail dari jalur Hajar. Ada nama anak Ismail dari jalur Hajar. Yang kemudian melahirkan anak turunannya penutup para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW ini dari jalurnya Ismail. Kemudian ada jalur kedua, maka Ibrahim dari jalur Sarah melahirkan anak yang kedua yaitu Ishak. Dari turunan Ishak lah para nabi yang banyak ribuan. Para nabi yang diutus kepada nabi-nabi Israel ini banyaknya dari keturunan Ishak. Dari Ishak inilah lahir anak keturunan yang disebut Yakub tadi. Yakub ini keturunan Ishak. Jadi kalau Nabi Muhammad itu keturunan dari jalurnya Hajar, Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar, lalu mempunyai anak Ismail, lalu turunan-turunannya yaitu Nabi Muhammad SAW, lalu Nabi Ibrahim juga menikahi Sarah yang turunannya mempunyai anak yang namanya Ishak. Ishak ini punya turunan para nabi-nabi yang diutus di Bani Israel. Banyak banget para nabi yang tadi disebutkan sebelumnya lah. Dan lahir Ishak ini juga dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kebetulan. Jadi setelah Ibrahim, Ismail, Ishak. Dari Ishak juga punya keturunan nih. Nah, Nabi Ishak ini diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai bayi yang kembar, dua anak bayi yang kembar. Jadi bayi pertama Ishak memberi nama Rum atau Ram, ya Rum lah. Atau kunyahnya bahasa nama lainnya itu Bani Asfar, Bani Al-Asfar atau Bani Asfar. Terus yang kedua turunannya, yang tadi Al-Asfar keturunannya Bani Asfar. Yang kedua setelah tadi Rum lahir, maka lahirlah adiknya. Adiknya ini melahirkan lagi yang dinamakan Yakub. Makanya kenapa disebut Yakub? Yakub itu dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya Yakub itu lahir setelah kakaknya. Nah makanya disebut bahasa Arabnya Yakub. Jadi nyusul kakaknya gitu. Nah jadi anaknya Nabi Ishak ini ada dua kembar, Rum dan Yakub. Yakub ini juga kunyahnya nama lainnya Israel. Ada yang mengatakan Israel ini dari bahasa Ibrani, yang mengatakan Il itu artinya Allah, lalu Ro'il itu hamba, atau jadi Israel itu Abdullah, hambanya Allah. Ada dua makna dalam bahasa Ibrani, ada yang mengatakan Israel itu hamba Allah, ada yang mengatakan berhijrah kepada Allah. Itu makna Israel. Dari sini kita tahu bahwa Rum itu Ram tadi ya, kembarannya, Ram itu kakak pertama, kakaknya, dan Yakub itu adiknya. Dan sebagian besar dunia itu sampai detik ini makan keturunan-keturunan atau orang-orang hari ini berasal dari dua orang ini, keturunan Rum dan keturunan Yakub. Tapi dua orang ini dibagi-bagi nih, keturunan Rum itu melahirkan orang-orang yang hidup di Eropa sana. Jadi biasanya rata-rata bule-bule atau orang-orang Eropa itu keturunan Rum biasanya.
Ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur atau dari riwayatnya Auf bin Malik. Jadi Auf bin Malik pernah datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah peperangan, dalam peperangan Tabuk. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perhatikan katanya 6 perkara yang akan terjadi menjelang kiamat dibangkitkan. Kemudian Rasulullah mengatakan perkara pertama itu adalah kematianku, perkara kedua yaitu dibukakan Baitul Maqdis, perkara ketiga kemudian banyaknya kematian mendadak seperti kambing atau seperti hewan ternak, yang keempat, perkara keempat akan akan banyaknya harta-harta benda kudi, yang kelima keburukan akan menimpa pada setiap rumah-rumah orang Arab, kemudian yang terakhir kalian akan melakukan gencatan senjata dengan Bani Asfar. Nah, di hadis inilah maka kalimat Asfar yang bersanad atau bernyambung kepada si Rum, yang Rum tadi kunyahnya yang Al Asfar itu disebutkan sama Nabi Muhammad sebagai turunannya Bani Asfar. Di akhir zaman jadi banyak nih Bani Asfar, dan Rasul mengingatkan kepada kita bahwa di akhir zaman ini kaum muslimin akan melakukan perdamaian, gencatan senjata dengan Bani Asfar. Bani Asfar ini keturunan tadi Yakub, dan namanya Ishak. Dalam riwayat Bani Asfar itu adalah orang-orang Romawi, orang-orang Rum. Bani Asfar ini karena dalam riwayat di akhir zaman juga kalian akan melakukan perdamaian dengan bangsa Romawi. Jadi Muslim juga akan berdamai dengan bangsa Romawi. Dan bangsa Romawi itu yang dimaksudkan adalah orang-orang Nasrani yang ada di Eropa. Mereka ini, bangsa Rum ini atau Bani Asfar ini jumlahnya banyak banget, banyak banget. Bahkan di akhir zaman kata Rasul juga tadi, umat yang paling banyak ini adalah umatnya kaumnya Bani Asfar, melebihi jumlahnya daripada kaum muslimin itu sendiri. Kaum muslimin itu kalah banyak dari jumlahnya dibandingkan Bani Asfar atau orang-orang Nasrani di Eropa. Dan itu juga disebutkan dalam hadis Amr bin As. Jadi ada riwayatnya di Amit bin As, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mendekati tegaknya hari kiamat, bangsa Romawi itu adalah bangsa yang paling banyak penduduknya. Jumlah mereka jauh lebih banyak dibandingkan jumlah kaum muslimin. Kemudian Amr bin As, karena mereka memiliki 4 akhlak sehingga mereka disukai katanya. Banyak orang-orang yang masuk Nasrani nanti di akhir zaman, karena Rasul sendiri mengingatkan ada 4 akhlak yang dimiliki oleh kaum Romawi ini atau Bani Asfar ini, yang membuat banyak banget orang-orang senang dan orang-orang masuk Nasrani di akhir zaman. Akhlaknya apa aja? Yang pertama, mereka itu punya akhlak orang yang paling cepat untuk melawan apabila terjadi kekalahan perang. Jadi mereka itu kalau kalah perang, gak lantas kemudian ditangisi, gak down, gak overthinking, gak ngelamun gitu ya, gak meratapi kekalahan, tapi mereka cepat bangkit untuk menyerbu kembali. Yang kedua, mereka adalah sebaik-baiknya manusia terhadap orang kafir, terhadap orang miskin, bukan orang kafir, terhadap orang fakir, terhadap orang miskin, yang suka membantu. Jadi orang-orang Bani Asfar ini sering ngebantu orang fakir, orang miskin. Makanya kenapa orang Nasrani hati mereka tuh baik banget gitu ya. Dakwah mereka ya begitu, suka membantu, kasih makan, kasih uang, kasih tempat, kasih pendidikan gratis, kasih beasiswa, kasih kebebasan berpendapat dan lain sebagainya, pendidikan gratis. Kemudian akhlak yang ketiga, mereka ini orang yang paling lembut ketika terjadi fitnah. Jadi kalau terjadi musibah, mereka tuh kena musibah paling cepat bangkitnya. Beda dengan kita mungkin ya, yang kadang-kadang kalau kena musibah, misalnya kena musibah tsunami, kena musibah gempa, kita tuh terlalu banyak menangisi musibahnya, tidak seperti kaum Rum atau Bani Asfar tersebut, yang dia cepat bangkit, dia cepat move on gitu. Jadi kalau ada yang susah move on, ini bukan bagian dari kaum Asfar atau bukan bagian dari Bani Asfar sebenarnya. Bani Asfar ini orang-orang yang cepat move on lah intinya. Gak perlu harus ditangisi sampai bertahun-tahun dan lain sebagainya. Kemudian akhlak yang keempat, Bani Asfar ini paling menahan kezaliman, mencegah kezaliman yang terjadi kepada para penguasa. 4 sifat inilah yang menjadikan di akhir zaman orang-orang suka dengan Nasrani, maka mereka akan banyak jumlahnya. Orang-orang Nasrani ini adalah orang-orang yang ada di Eropa, itu keturunan Bani Asfar, dan Asfar itu nama lain dari tadi Rum, dan Rum itu anak daripada Ishak, dan dia adalah dari Yakub dari segi abang. Jadi ini nih, kita ngobrolin silsilah Bani Israel
Yang pertama tadi dari Rum dulu. Rum tuh turunannya Bani Asfar yang sekarang ada di Eropa walaupun turunannya bangsa-bangsa Nasrani, eh, kulit-kulit putih lah, orang-orang kulit putih. Nah sekarang kalau kita balik lagi ke Yakub. Jadi tadi kan kita udah ngobrolin Rumnya nih. Nah sekarang kita balik lagi ke Yakub. Sekarang kita balik ke Yakub. Yakub ini kemudian lahir. Kita tahu bahwa Allah berjanji kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa dia akan menyaksikan anak cucunya. Jadi Ibrahim itu ketika Yakub lahir dia masih hidup. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kabar gembira dengan kelahiran Ishak, dan di belakang Ishak akan lahir Yakub. Artinya Ibrahim akan melihat anaknya, yaitu Ishak, dan Yakub itu cucunya, jadi masih hidup ketika Yakub lahir. Tapi beberapa saat dari Yakub lahir, Nabi Ibrahim baru meninggal. Ketika kemudian keduanya sudah besar, antara Rum dan Yakub ini terjadilah permasalahan besar. Biasalah namanya adik kakak mungkin ya, serumah, buntreng, terus beda pendapat, silang pendapat, sampai akhirnya Rum ini mengancam untuk membunuh Yakub. Akhirnya karena diancam itu, maka Yakub ini diperintahkan pergi menuju Irak. Ada yang mengatakan ke Heran, ada yang mengatakan ke Irak, karena Irak ini kan tempat lahirnya kakeknya, yaitu Ibrahim. Jadi Ibrahim itu kan dulu di Irak, kemudian hijrah ke Syam. Artinya jadi walaupun Yakub diperintahkan ke Irak, sebenarnya Yakub juga ke sana bukan berarti nggak ada siapa-siapa, karena Yakub juga ke sana banyak pamannya atau saudara-saudaranya. Akhirnya beliau Yakub ini berangkatlah ke Irak. Sampai ke Irak, dia menemui salah satu pamannya yang bernama Laban. Pamannya Laban ini kemudian kebetulan punya anak dua cewek, namanya Lia dan Rahil. Nah, melihat Lia dan Rahil, Yakub ini tertarik dengan si Rahil ini nih, gitu, adiknya. Kan Lia kakaknya, Rahil adiknya. Tertarik dengan Rahil, akhirnya kemudian pamannya ngasih challenge nih. Kalau kamu benar-benar suka sama anak saya Rahil, kamu boleh menikahi anak saya Rahil, tapi dengan satu syarat. Jadi syaratnya adalah dia harus bekerja selama 7, ada yang nyebutin 7 tahun, ada yang nyebutin 10 tahun. Jadi intinya 7 sampai 10 tahun harus bekerja untuk Laban ini, eh, agar dia bisa menikahi Rahil. Karena laki-laki ya, Yakub teh gentleman banget mungkinnya kalau bahasa keren sekarang mah. Akhirnya disanggupi tuh sama Yakub teh, disanggupin 7 tahun, atau ada yang mengatakan 10 tahun, 7 sampai 10 tahun dia bekerja di bawah pamannya Laban tersebut. Singkat cerita setelah 7 sampai 10 tahun, akhirnya Yakub mendatangi Laban dan berkata, aku sudah bekerja selama 7 sampai 10 tahun di sini, maka sudah saatnya aku bisa menikahi Rahil, anakmu. Nah, lalu Labannya apa ya? Lalu Laban mengatakan begini, menikahlah kau dengan Lia, katanya. Karena Lia belum menikah. Jadi ada budaya, walaupun sekarang juga ada budaya di kita di Indonesia juga, tapi dulu juga budaya ini sudah ada. Jadi budaya dulu, adiknya tidak adik, kalau misalnya punya kakak cewek dan adik cewek, maka si adik cewek ini belum boleh menikah sama siapapun sebelum kakak ceweknya menikah. Makanya karena Lianya belum menikah, maka Laban, pamannya Yakub tadi, bilang kepada siapa? Kepada Yakub untuk menikahi Lia. Tapi Yakub bilang bahwa saya tidak menyukai Lia, tapi saya ingin Rahil, gitulah ya. Tapi pamannya mengatakan, ya tadi ini budaya, jadi kamu nggak bisa menikahi adiknya sebelum kakaknya menikahi. Dan tradisi ini juga, ya tadi kata saya, sebenarnya sampai sekarang juga masih ada lah di beberapa tempat. Uh, Padahal ini tradisi jadul, sejadul-jadulnya banget lah. Walaupun singkat cerita akhirnya Yakub menerima dan menikahi Lia. Akhirnya setelah menikahi Lia, singkat cerita, Yakub mencoba berbicara lagi kepada mertuanya, yaitu Laban. Laban, karena aku sudah menikahi Lia, maka bolehkah aku menikahi juga Rahil? Jadi dulu belum ada larangan poligami, dulu belum ada larangan untuk menikahi adik kakak ya, karena belum ada syariat itu. Jadi akhirnya Yakub ada keinginan untuk tetap menikahi Rahil. Nah, Laban akhirnya ngasih challenge lagi nih.
ngasih syarat lagi, kamu boleh menikahi adiknya Lia atau Rahil ini, tapi dengan syarat kamu juga harus bekerja selama 7 sampai 10 tahun kepadaku. Singkat cerita akhirnya dia tetap menjalankan itu, dia tetap apa namanya menerima challenge-nya dari Laban tersebut, mertuanya. Singkat cerita kerja lagi 7 tahun, udah beres 7 tahun sampai 10 tahun dia kerja di Laban, barulah dia menikahi Rahil. Maka Yakub resmi itu setelah itu, bayangin, berarti 14 tahun dia bekerja khidmat ke pamannya Laban, barulah resmi dia memiliki dua istri, adik kakak yang namanya Lia dan adiknya namanya Rahil. Nah, kemudian dari pernikahan Lia ini, Allah Subhanahu wa taala takdirkan mempunyai anak 6. Dari Lia 6 ya. Anak 6 yang ada yang walaupun ada yang mengatakan 5 laki-laki 1 perempuan. Ada yang bilang begitu. Di antara anak-anaknya ya ada Yahuda, ada Lawa dan lain sebagainya dan sebagainya. Kalian bisa searching lah anak-anak. Banyak kok nama-namanya. Kemudian kalau dari Rahil, dia punya anak 2. Ada Yusuf, ada Benyamin. Jadi kalau yang dari siapa, dari Lia itu ada 6, 5 laki-laki 1 perempuan, ada ya tadi ya Yehuda, Lawa atau Ruben dan lain sebagainya, Levi dan lain sebagainya, banyak lah nama-namanya, nama-nama yang terkenal sekarang sebenarnya. Cuman kalau dari Rahil, anaknya 2 tuh, Yusuf sama Benyamin atau Bunyamin. Nah, tapi di sisi yang lain, istrinya Lia punya budak perempuan. Kemudian si Rahil ini juga punya budak perempuan. Akhirnya Lia mengizinkan untuk memberikan budaknya untuk digauli oleh suaminya Yakub. Begitupun juga Rahil mengizinkan budaknya untuk digauli oleh Yakub. Dan dari hasil itu budak tersebut, maka Yakub punya anak. Jadi genap anaknya Yakub itu 12 jadinya, dari 2 dari istrinya yang merdeka, 2 dari terus 2 lagi, 8 dari istrinya yang merdeka, 2 dari istrinya yang tidak merdeka, terus 1 lagi dari istrinya yang tidak merdeka, 2 lagi. Jadi semuanya totalnya 12. Dan dari sinilah sebenarnya kalau kita garis bawahi cerita panjang saya yang ini, dari sinilah 12 anak silsilah keturunan Bani Israel yang disebut Asbat. Jadi Bani Israel ini turunannya di sini gitu. Akhirnya kemudian setelah lama di Irak, lalu diboyong ke Syam, ke Baitul Maqdis, akhirnya berdamai itu sama si Rum ini, ketemu lagi sama kakaknya yang kembarannya Yakub itu sama Rum, dan akhirnya sama Rum apa namanya tuh berdamai karena mungkin ngobrol lah ya, bertengkar aja dan udah gede juga, kita bisa sama-sama bisa kita musyawarin dan lain sebagainya. Dan Yakub akhirnya berdoa kepada Allah begini, ya Allah, semoga anak dan keturunan-keturunanku menjadi para nabi dan engkau turunkan kitab kepada mereka. Makanya dalam sejarah keturunannya Yakub semuanya banyak yang menjadi nabi. Ya tadi ya, nabi, banyak-banyak nabi yang diturunkan ke Bani Israel, banyak banget nabi. Terus abangnya Rum, anak-anaknya dari bangsa Rum atau dari keturunannya Rum ini dan cucu-cucunya banyak yang menjadi raja. Itu pun sama karena doa dari Nabi Yakub yang berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga anak-anak kakakku yaitu Rum menjadi mulukan atau menjadi raja-raja dari keturunannya Rum. Makanya kenapa banyak banget keturunan Rum itu jadi raja-raja, walaupun banyak apa ya, keturunan Yakub juga akhirnya ada yang menjadi nabi dan ada yang menjadi raja. Itu dimulai dari Nabi Daud alaihissalam. Jadi Nabi Daud akhirnya dia raja terus nabi juga lalu diturunkan kepada anaknya Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam. Disinilah sebenarnya Yakub atau yang disebut Israel ini punya 12 anak dan Allah takdirkan salah satu. Jadi nah ini nyambung dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi setelah tadi ya kita ceritain Yakub banyak yang jadi nabi dan rasul, makanya kenapa turunannya salah satunya Nabi Yusuf juga kan dari keturunan Yakub, dan keturunan Rum itu banyak yang jadi raja-raja. Nah, kebetulan dari 4 istrinya yang tadi, Rahil yang ibundanya Yusuf ini
meninggal ketika melahirkan Bunyamin. Nah, karena meninggal inilah maka Nabi memberikan rasa kasih sayangnya yang lebih kepada Yusuf karena Yusuf ini sangat dimanja oleh ibunya pada masa itu. Agar Yusuf tidak banyak bersedih karena kematian ibundanya, maka siapa Nabi Yakub alaihissalam memberikan kasih sayang yang lebih kepada Yusuf dan Bunyamin. Dan ini membuat rasa iri atau rasa cemburu kepada anak-anaknya yang lain, saudara-saudara Yusuf yang lain, yang dari keturunannya Lia. Sebenarnya udah ada kepikiran sama Yakub untuk Yusuf dan Bunyamin ini di uh, dirawat sama Lia, tapi Yakub khawatir Lia tidak sesayang ibunda kandungnya. Makanya kenapa Yakub lebih mencintai Yusuf, apalagi setelah kemudian Yusuf, kalau dalam Al-Quran di surat Yusuf awal-awal, Yusuf pernah bermimpi bahwa dia melihat 12 bintang yang sujud kepadanya. Itu tuh kan tanda kenabiannya. Dan Yusuf sadar bahwa itu tanda kenabian. Makanya kan Yakub sadar bahwa itu tanda kenabian Yusuf. Maka kenapa Yusuf benar-benar disayangi banget sama Nabi Yakub alaihissalam. Akhirnya, tapi gara-gara rasa sayang yang terlalu berlebih Yakub kepada Yusuf alaihissalam dan Bunyamin, maka saudara-saudara tiri yang lain cemburu, tadi kata saya cemburu, dan berniat untuk sepakat untuk mencelakai Nabi Yusuf alaihissalam. Dari sinilah kita kenal dengan kisah pembuangan Yusuf ke dalam sumur. Singkat cerita, Bani Israel ini ada ya sebenarnya kalau melihat dari 12 orang ini, karena ini kan turunan Bani Israel ya. Jadi Bani Israel ini ada yang baik seperti Nabi Yusuf dan Benyamin, ada yang jahat seperti kakak-kakaknya, kakak tirinya, saudara-saudara tirinya, sehingga mereka sepakat, sebagian mereka ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan bunuh, ada yang mengatakan buang aja. Jadi jahatnya juga ada tingkatannya gitu, ada yang jahat banget, ada yang jahatnya biasa-biasa aja, ada yang diam-diam aja, tapi dia nggak mau ngelawan, tapi dia ikut-ikut aja. Akhirnya dengan banyaknya karakter-karakter kakak dan saudara-saudara tirinya, dan kemudian banyak ide terkait mencelakai Yusuf ini, maka akhirnya mereka sepakat untuk menyakiti Yusuf, untuk membuang Yusuf ke dalam sumur. Sebenarnya kalau kita lihat, inilah asal muasal silsilah dari Bani Israel. Jadi kesimpulannya apa? Singkat saja, sebenarnya kesimpulannya adalah Yahudi dengan Bani Israel itu berbeda. Jadi berbeda sekali, jauh, karena Bani Israel itu umum, general. Jadi orang-orang yang keturunan Yakub dan lain sebagainya itu adalah disebut Bani Israel. Kalau kita ngobrolin Bani Israel, berarti kita ngobrolin nasab. Ngobrolin keturunan Yakub, ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang setengah baik, ada yang baiknya, ada yang nggak baik-baik banget, ada yang soleh, ada yang nggak soleh, ada yang muslim, ada yang tidak muslim. Dan ingat, semua para nabi itu muslim. Coba kita lihat bagaimana wasiatnya Nabi Yakub saat meninggal. Perhatikan, kau menjadi saksi menjelang ajal, apakah kalian sembah semua? Maka 12 anaknya mengatakan nabudu ilaika. Jadi ketika walaupun ya anak-anak tirinya Yakub, saudara-saudara tirinya Yusuf itu kan jahat ya, tapi setelah singkat cerita, setelah hampir dekat kematiannya Yakub, saudara-saudara tirinya ini semuanya tobat. Jadi sebenarnya muncul agama Yahudi ini nggak ada para nabi semua muslim gitu. Jadi munculnya agama Yahudi ya dari simpang siurnya berita-berita pada masa itu. Bukan dari Ibrahim mempunyai agama yang lurus, dia seorang muslim, jadi Ibrahim itu muslim, Ismail muslim, Ishak muslim, Yakub muslim. Lalu muncul agama Yahudi ini ya karena apa ya, agama baru yang diciptakan manusia, karena semua para nabi menyerukan kepada Tuhan tauhid. Jadi agama Yahudi ini ya agama baru pada masa itu, yang orang-orang Bani Israel yang mungkin jahat banget, yang tidak mau atau tidak percaya kepada Islam. Atau salah satu yang lain, ada juga kelakuan mereka yang saya pernah baca juga di tempat yang lain. Jadi kelakuan mereka Bani Israel ini yang jahat-jahat,
yang dikecam di Al-Quran adalah mengubah kitab suci. Jadi, nah ini kelakuan kaum Yahudi. Perihal tergambar dari ucapan Ka'ab ada kisah ucapan Ka'ab al-Ahbar, orang Yahudi yang masuk Islam, sebagaimana tertuang dalam kitab Maulid Dibai, yang artinya, ayahku mengajariku seluruh isi kitab Taurat, kecuali satu lembar. Ia simpan dan masukkan ke dalam peti. Ketika ayahku meninggal, aku buka peti itu, di dalamnya terdapat satu lembar yang menerangkan seorang nabi akhir zaman, tempat kelahirannya di Mekah, hijrah ke Madinah, kekuasaannya sampai ke negeri Syam. Jadi sebenarnya orang-orang Yahudi yang agama Yahudi ini, mereka tahu perihal Nabi Muhammad, tapi menggunting informasi yang di Taurat itu sebagai ahlul kitab yang lurus, mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah Ahmad, tertulis dalam perjanjian lama. Dan baru ini juga ada, kalau kita bisa baca tafsiran di Quran surat Al-A'raf ayat 157. Jadi sebenarnya agama Yahudi ini adalah agama yang baru. Jadi Bani Israel ya sebelumnya ya sama aja, ada yang lurus, ada yang belok, ada yang ini, ada yang itu, dan lain sebagainya. Tapi kita harus garis bawahi banyak banget nabi dan rasul yang keturunan dari Bani Israel. Dan tapi di sisi yang lain banyak juga orang-orang Bani Israel yang membunuh para nabi dan rasul. Jadi kita harus memahami bahwa Bani Israel ini general, Yahudi agama baru yang ngebiasain kerjaannya adalah mengubah kitab-kitab perjanjian lama, ya salah satunya tadi ada yang dirobek dan lain sebagainya ya, dan dia tidak mempercayai Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir karena dia simpelnya adalah sesingkat bahwa Nabi Muhammad bukan keturunan Bani Israel. Itu sih sebenarnya alasannya. Jadi teman-teman semuanya, silsilahnya itu kita harus pahami balik lagi bahwa Bani Israel itu adalah general. Semua umat kaum pada masa itu disebut Bani Israel. Kalau kita ngobrolin Yahudi berarti agama dalam bagian skup kecil di Bani Israel. Kalau ahli kitab berarti ada orang Yahudi dan ada orang Nasrani. Jadi tapi sifatnya Bani Israel sama seperti pada umumnya sifat orang, ada yang baik, ada yang nggak baik, ada yang soleh, ada yang tidak soleh, ada yang jahat, ada yang setengah jahatnya, dan kita nggak boleh lah, intinya kita juga nggak bisa mengambil kesimpulan bahwa semua Bani Israel jahat, karena dalam sejarahnya juga banyak nabi-nabi lahir dan keturunan dari Bani Israel. Tapi di sisi yang lain juga kita harus tahu bahwa Bani Israel juga banyak membunuh para nabi, ya Yahya, Zakaria dan lain sebagainya. Jadi begitu Kang Ahmad, silsilah singkat tentang cikal bakalnya ya Bani Israel, dan juga kenapa ada agama Yahudi pada masa itu. Semoga teman-teman bisa memahami, walaupun kalau misalnya tidak memahami, nanti kalau yang kajian ini saya akan kirimkan PDF-nya, tulisan PDF-nya nanti saya kirimin ke teman-teman di ICG, dan nanti misalnya ada teman-teman yang nonton hari ini tertarik ingin lebih baca, atau tadi nggak sempat dicatat, nggak sempat nulis dan lain sebagainya, teman-teman juga bisa dapat PDF-nya dari saya dan dari teman-teman ICG. Begitu Kang, hatur nuhun. Oke, terima kasih. Nah, ternyata seru sekali ya pembahasan tentang Israel ini, pembahasan tentang Bani Israel, tentang agama Yahudi ini. Nah, sekarang kita akan buka kolom komentar ya. Kira-kira apa aja sih pertanyaan yang teman-teman sudah menanyakan di kolom komentar. Selain itu juga teman-teman yang mau bertanya langsung dengan Ustadz Alif bisa langsung bertanya di kolom komentar, atau kalau misalnya mau on-cam boleh, silakan gitu ya. Baik, ini saya coba bacakan dari beberapa pertanyaan ya. Pertanyaannya adalah, pertama, mengapa orang Yahudi tidak mengakui Muhammad sebagai Rasul gitu ya. Nah, mungkin itu dulu kan, gimana tuh pertanyaan dari teman-teman. Jadi kenapa akhirnya orang-orang Yahudi tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sebagai Rasul terakhir? Karena mereka berkeyakinan yang jadi Rasul terakhir itu adalah keturunan Ibrahim, tapi dari jalannya Nabi Ishak alaihissalam. Sedangkan Nabi Muhammad kan jalurnya bukan dari Nabi Ishak alaihissalam, tapi dari Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Nabi ya tadi bukan keturunan Bani Israel. Saya tadi sudah sempat bahas juga di akhir-akhir bahwa
Nabi Muhammad ini bukan keturunan Bani Israel yang akhirnya membuat orang-orang Yahudi yang beragama Yahudi tidak mempercayai bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir. Mereka tuh pingin nabi terakhirnya adalah keturunan dari Ishak, keturunan dari Yakub, dari Yehuda. Sementara yang lahir sebagai nabi terakhir ini kan Nabi Muhammad itu adalah keturunan dari Abdullah, Abdul Muthalib, lalu anaknya Hashim, Abdul Manaf, Qusay, lalu Qusay ini juga membina Darul Dakwah di Mekah. Cucu-cucunya keturunan Adnan, keturunan Ismail, dari Ismail ini keturunan Ibrahim. Jadi jalurnya dari Ibrahim, tapi Nabi Muhammad itu Ibrahimnya ke Ismail, sedangkan Bani Israel itu Ibrahimnya ke Ishak. Nah, mereka mah pinginnya Nabi terakhir itu ada yang dari jalur Islam, dari jalurnya Ishak, bukan dari jalurnya Ibrahim. Itu sih yang ngebuat alasan paling masuk akal. Dan yang alasan yang disampaikan dalam Al-Quran juga ada Quran surat ya tadi bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani telah diberi kitab yaitu Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Tapi dan sungguh sebagian dari antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Jadi sebenarnya mereka tuh tahu bahwa Nabi Muhammad itu nabi terakhir. Dan walaupun dia keturunan Ismail, dia tuh tahu, mereka tuh tahu, tapi ya mereka dengan keegoisannya menyembunyikan kebenaran dan mereka mengetahuinya walaupun mereka mengetahui itu sih sebenarnya. Kenapa dia menyembunyikan kebenaran? Karena mereka tidak menerima bahwa nabi terakhir itu keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Pinginnya dari keturunan Ishak, keturunan Yakub, Yehuda dan lain sebagainya. Itu sebenarnya sih alasan utama kenapa kaum Yahudi atau agama orang-orang Yahudi nggak mau Nabi Muhammad atau tidak menganggap Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Begitu sih Kang. Oke, menarik sekali ya. Padahal sebenarnya kan kalau kita mau melihat ya sejarah gitu ya, bahwa Bani Israel pun sebelumnya sudah membunuh banyak nabi ya sejarahnya ya. Benar-benar. Tapi dia juga menghendaki kalau mereka itu ingin bahwa Muhammad itu atau nabi terakhir ya itu dari keturunannya gitu ya, dari keturunan Ishak. Berarti kan dalam hal ini berarti mereka itu sebenarnya bisa dikatakan egois ya. Ya, tapi kita juga harus bisa garis bawahin bahwa banyak juga nabi-nabi yang lahir dari keturunan Bani Israel. Jadi mereka tuh ngerasa bahwa kaum mereka tuh kaum yang superior gitu, kaum yang luar biasa, ya egoisnya itu. Kalau kaum yang kan beberapa tafsiran di Quran juga mengatakan bahwa siapa Bani Israel itu adalah kaum yang cerdas, kaum yang pintar, kaum yang segala bisa. Makanya kenapa dulu zaman Firaun juga pernah kasus yang Firaun gara-gara pernah ada mimpi, ada kebakaran, lalu dia nanya ke tukang ramalnya, ada kemungkinan ada orang Bani Israel yang muncul yang akan menghancurkan kedaulatan Firaun, kerajaan Firaun, sampai akhirnya Firaun ngambil keputusan semua anak yang keturunan Bani Israel yang laki-laki dibunuh. Nah, setelah dibunuh terus sampai beberapa tahun, akhirnya ada salah satu penasehat Firaun bilang kalau misalnya dibunuh semua laki-laki keturunan Bani Israel, siapa yang menjadi dokter katanya tuh, siapa yang menjadi arsitek, siapa yang menjadi ahli hukum, karena mereka ini orang-orang pintar. Akhirnya makanya Firaun ngambil keputusan, akhirnya ngambil kebijakan baru, 1 tahun dibunuh, 1 tahun tidak, 1 tahun dibunuh, 1 tahun tidak, dan itulah yang akhirnya turunannya Harun lahir, Musa lahir, yang singkat cerita akhirnya Musa yang menghancurkan Firaun kan pada masa itu gitu sih. Jadi pada masa itu Bani Israel akhirnya pada manut tuh ke Nabi Musa, beriman sampai akhirnya tapi membelot lagi karena entah itu membelot karena ya salah satunya adalah membelot karena karena ketika Nabi Musa naik ke Gunung Sinai disuruh beriman mereka malah menyembah Musa Asamiri atau malah menyembah sapi. Nah, hal-hal ini yang membuat yang membuat keegoisannya Bani Israel yang akhirnya mereka nggak merasa bahwa kaum-kaum yang lain tidak sesuperior kami di Bani Israel. Begitu sih kalau kata saya. Oke kan. Gitu. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari teman kita Akbar. Izin bertanya, Ustaz, kenapa Bani Israel malah membuat agama Yahudi gitu ya? Bukannya melanjutkan risalah sesuai dengan tuntunan dari Nabi yang diikutinya. Nah gitu Ustaz pertanyaannya. Gimana Ustaz?
Eh, jawaban singkatnya mah takdirnya. Enggak sih, tapi sebenarnya agama Yahudi ini lahir gara-gara tadi awalnya awalnya menutupi kebenaran yang ada di Taurat bahwa ada nabi terakhir dari Mekah, ada nabi terakhir dari Mekah yang nanti hijrah ke Madinah dan dia akan memimpin sampai seluas ke negeri Syam. Nah, ketika dikaji oleh orang-orang Bani Israel beragama Yahudi, ternyata nabi terakhir ini bukan keturunan Bani Israel, tapi keturunannya Ismail alaihissalam. Nah, inilah yang membuat akhirnya mereka membelot dari Taurat atau dari 10 perjanjian Tuhannya itu sendiri. Jadi ketidakpuasan kata saya, karena ya prinsipnya agama samawi mah kan bukan agama parasmanan ya. Agama kita aja agama Islam, bukan agama parasmanan. Agama parasmanan dalam artian kayak misalnya kita parasmanan di undangan, makanan parasmanan, yang enak diambil, yang nggak enak diambil. Nah, yang nggak enak nggak diambil. Kan agama kita nggak bisa begitu. Apapun yang diperintahin sama Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah, atau dalam Al-Quran saja kata Allah, maka kita wajib mengimani dan juga eh, wajib mengimani dan juga wajib untuk melakukannya gitu. Makanya kaum kaum Yahudi tidak begitu gitu, dengan merasa superior, pinter dan lain sebagainya. Makanya mereka membelot, membuat aturan-aturan baru, membuat agama-agama baru, membuat agama baru dan membuat perjanjian-perjanjian baru lah intinya. Begitu sih kalau kalau alasannya kenapa dia nggak apa namanya nggak straight to the point, straight to the agama yang sudah jelas ada di Taurat gitu, yang sudah tertulis di perjanjian lama dan di perjanjian baru begitu sih. Berarti sebenarnya mereka itu bisa dikatakan kreatif ya Kang ya. Mereka itu Oh iya, kreatif gitu ya membuat. sangat kreatif, pinter banget, pinter banget orang-orang Bani Israel tuh pinter-pinter. Bahkan Hitler pernah bilang dulu, saya sengaja tidak akan menghancurkan semua masyarakat Israel karena salah satunya adalah yang pertama biar kita semua yang hidup hari ini tahu kepintaran Israel, yang kedua kita juga tahu kegoblokan Israel. Kegoblokan dalam artian yang tadi ya, Al-Quran juga bilang bahwa Israel ini Bani Israel ini bawel lah, maruk lah. Nah, ini kan jadi sifatnya tuh lucunya ya, saya kadang-kadang bahasa saya lucunya Bani Israel tuh seimbang, baiknya ada, bagusnya ada gitu ya, bukan baiknya, bagusnya ada, tapi buruknya juga ada gitu, seimbang banget jadinya gitu. Kalau misalnya kadang-kadang kan di beberapa kaum-kaum yang lain ya dia hanya pintar di bagian tertentu, tapi ada yang kaumnya buruk banget. Tapi Bani Israel ini hebatnya adalah dia pintar, dia jenius, dia cerdas, dia kreatif, tapi di sifat yang lain dia bawel, dia maruk, dia rakus, dan dia juga apa ya? Gimana caranya biar kaum saya ya lebih daripada kaum yang lain. Nah, itu yang egoisme itu yang hadir di dalam diri kaum kaum Bani Israel yang membuat mungkin agama Yahudi ini juga lahir gitu. Begitu sih. Betul. Eh, Mungkin kreatifnya dari berbagai hal ya. Bahkan di sini agama juga dibikin sendiri ya. Iya, Saking benar. kreatifnya. Kreatif berbagai hal. Makanya aneh Menarik, juga, menarik. saya tuh kadang-kadang menariknya Bani Israel. Di Bani Israel banyak banget keturunan Nabi, tapi di sisi yang lain Bani Israel juga banyak membunuh Nabi kan, kayak yang lucu ya gitu. Wih, hebat nih kaum gitu. Di satu sisi turunannya banyak Nabi dan Rasul, tapi di satu sisi Nabi dan Rasul keturunan Bani Israel yang diutus untuk Bani Israel aja banyak yang dibunuh gitu. Ada yang sampai bilang kan 70, ada 70 Nabi dalam satu hari dibunuh. Dan yang kita kenal kan Zakaria, Yahya, bahkan Isa yang mau dipenggal, disalib juga. Yang mau dipenggal kan itu kerjaan-kerjaan orang-orang Yahudi kan gitu. Waduh, benar-benar sebuah kejam Kang ya. Saya Iya. ini. Masya Allah. Bani Israel tuh sebenarnya luar biasanya, tapi dalam tanda kutip ya luar biasanya. Oke, oke, oke. Oke, menarik, menarik, menarik. Bahkan Oke. beberapa orang, kalau saya dulu kuliah pas lagi kuliah belajar sejarah peradaban manusia atau sejarah sejarah tentang kaum kaum kayak gini, dosen-dosen saya selalu bilang kalau kamu pingin hidup hebat di dunia, bisa berinteraksi dengan siapapun dan bisa develop diri dengan hebat di dunia ini,
atau kamu pingin pintar bisnis, atau kamu pingin pintar menguasai dunia, maka belajarlah sama orang Yahudi. Selalu bilangnya begitu. Padahal itu seorang profesor, seorang kiai, ahli agama. Tapi ya kalau kamu pengen menguasai dunia, belajarnya ke Yahudi katanya. Saking pintarnya Yahudi. Oh ya, bahkan kan gini kan ya, eh apa namanya, penemu atau pencipta atau pelopor teknologi sekarang ini katanya ya kita tahu lah ya sosial media, let's say Facebook, Instagram, Tesla dan Ya, sebagainya. Katanya semuanya nih, orang Yahudi ya. katanya itu betul, Ini betul kita betul juga Mas, ya. lagi di platform Yahudi kan. Iya, orang Yahudi luar biasa lah. Nobel-Nobel Betul, perdamaian betul. dunia juga orang-orang Yahudi hampir menguasai. Padahal orang Yahudi cuma berapa persen sih di dunia ini gitu daripada orang kita ya, orang Islam misalnya. Hmm. Tapi Betul dalam betul. sejarahnya orang Islam jarang banget dapat Nobel perdamaian dunia. Makanya luar biasa sih orang Yahudi. Dalam tanda kutip ya, untuk membangun peradaban dunia, orang Yahudi itu luar biasa sekali, kreatif sekali, hebat sekali, cerdas. Kalau nggak cerdas Yahudi ya Oke. kita nggak bisa live Instagram kayak gini kan, Kang? Betul betul. Ternyata nggak semua ini ya, nggak semua apa namanya, beberapa memang bisa kita nikmati ya, dan umat Islam sendiri juga bisa menikmati salah satunya dengan cara seperti ini ya, kita bisa live, bisa kajian Hmm, dengan Ustadz, bisa belajar agama Ustadz ya. iya. Makanya kalau tentang perkara dunia, saya selalu punya prinsip yang baik-baiknya tetap ambil. Saya selalu mengambil hal-hal yang baik untuk perkara dunia ya. Kalau untuk perkara akhirat ya jelas bangsa Yahudi, Bani Israel nggak ada baik-baiknya. Tapi bagaimana dia kreatif, bagaimana dia bisa memimpin dunia, menyongsong dunia ya. Karena kalau tadi saya ceritain bahwa mereka tuh nggak terlalu banyak sedih ketika dia jatuh, dia cepat bangkit lagi. Beda dengan karakter kita ya, orang-orang Indonesia atau orang kaya kita kalau kita sedih atau kita gagal bisnis, kita teh sedih dulu, ngelamun lagi, duh modalnya dari mana ya, bla bla bla. Nah orang Yahudi tuh nggak gitu, dia mikir lagi gitu, nggak terlalu berlarut atas kesedihan. Nah ini juga jadi bagian harusnya untuk kita, jadi bagian positif lah untuk, ya harusnya saatnya Islam menguasai dunia ya, kalau bisa kenapa enggak kan gitu. Yang bagus-bagusnya, sifat-sifat yang bagusnya untuk dunia, walaupun jangan sampai lupa ibadah, dan jangan bukan mimpin dunia dengan tujuan seperti orang Yahudi, tapi ya mimpin dunia sebagai tujuan adalah untuk semakin dekat lagi kepada Allah kan sebenarnya itu gitu. Betul betul. Tuh teman-teman ya, ternyata memang Yahudi ini nggak semua buruk ya, ada sisi Iya, baiknya. Jadi tadi pesan Ustadz Alif adalah sisi-sisi baiknya silahkan kita pakai gitu ya, sisi baiknya kecerdasannya yang bermanfaat itu kita pakai gitu ya. Sedangkan keburukan-keburukan bisa kita tinggalkan. Salah iya, satunya di peradaban ya, peradaban teknologi sekarang kan ya memang mereka itu gencar sekali membuat iya, teknologi menguasai dan sekali. menciptakan teknologi ya. Yang Benar. saat ini pun bisa kita nikmati. Mungkin semangat untuk belajar, semangat untuk meneliti, semangat untuk mengaji, semangat untuk improvisasi dan bahkan menemukan teknologi seperti yang kita nikmati sekarang mungkin itu bisa kita tiru gitu ya. Itu Ya, pertama. Terus yang orang kedua Yahudi juga itu tadi haus disampaikan ilmu, Ustaz. itu yang kita harus contoh sih. Betul. Mm-mm. Terus tadi juga disampaikan Ustadz bahwa orang Yahudi itu ketika mereka mendapatkan ujian, ketika mereka mendapatkan musibah itu tidak larut dalam kesedihan, tidak terlalu Hmm. lama meratapi kesedihan, tapi mereka segera move on untuk bisa bangkit. Gimana caranya saya bisa bangkit, kemudian melakukan hal yang baru, kemudian menciptakan sesuatu yang baru. Nah itu mungkin bisa ditiru dari orang-orang Yahudi. Ya, benar-benar. Baik, baik, baik. Oke Ustaz, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Teh Erna. Pertanyaannya adalah izin bertanya, Ustaz. Apakah Bani Israel bertindak seperti sekarang? Karena dulu itu pernah diharamkan menginjak ke tanah yang dijanjikan. Nah, Hmm. ini apakah sebenarnya ada hubungannya Ustaz dengan apa yang dilakukan oleh Bani Israel sekarang gitu ya? Itu apakah ya mungkin dendam karena dulu pernah apa namanya diharamkan menginjak tanah yang dijanjikan itu kalau nggak salah selama 40 tahun nggak kalau nggak salah ya. Nah Ya, ya. itu gimana Ustaz? Sebenarnya kalau apakah ada apa ya? Ada hubungannya walaupun mungkin sedikit sih sebenarnya katanya. Kalau kata saya apa yang dilakukan Bani Israel bertindak seperti sekarang karena dulu masalah itu, tapi masalah dia diharamkan untuk menginjak ke tanah yang dijanjikan ini bukan jadi pokok penting kenapa akhirnya kaum Yahudi Bani Israel hari ini bertindak seperti hari ini.
Nah, sebenarnya prinsipnya adalah kaum Yahudi ini ingin menguasai dunia, dan itu yang menjadi pokok urgensi. Makanya kenapa Bani Israel bertindak seperti sekarang, menguasai dunia dengan segi apapun, dalam segi apapun. Makanya ya wajar hari ini menguasai di teknologi, menguasai di mungkin di persenjataan dan lain sebagainya dan sebagainya. Jadi itu pokok utamanya adalah dari dulu orang Yahudi itu selalu ingin jadi superior dan ingin menjadi seseorang yang bisa memimpin di dunia ini. Dan inilah yang menjadi pokok penting. Makanya kenapa bangsa Yahudi apa ya namanya bertindak semena-mena. Sekarang kan pikirannya begini, mungkinnya logika sederhananya. Kalau saya pengen mimpin dunia, jangankan mimpin dunia, saya aja belum punya rumah. Kalau orang-orang Israel bilangnya kayak gitu mungkin ya. Makanya kenapa dia akhirnya bertindak semena-mena kepada saudara-saudara kita di Palestina untuk ngerasa punya ketersambungan garis darah dari bangsa Israel itu, yang akhirnya dia merasa bahwa Palestina juga ada nenek moyangnya dia di sana dulu, yang akhirnya mereka merasa bahwa di sana juga cocok untuk saya tempat tinggal. Jadi itu sih kalau kata saya mah alasan utama bahwa kenapa dia semena-mena. Dan sampai detik ini kaum kaum Yahudi Bani Israel secara umum, walaupun saya nggak tahu ya adakah Bani Israel yang benar-benar murni hari ini yang tauhid gitu ya, beragama Islam seperti para nabi dan rasul terdahulu, saya nggak tahu. Tapi intinya kalau sekarang kan lebih lebih enak kita nyebutinnya kaum Yahudi. Nah, kaum Yahudi ini ya sangat superior banget, yang dimana dia ingin memimpin dunia, akhirnya melakukan semena-mena di salah satu pihak, salah satunya saudara-saudara kita di Palestina, dan akhirnya dia mencoba untuk menguasai teknologi agar kita bisa terkendali oleh mereka. Sebenarnya gitu ya. Kalau kita lihat ke belakang-belakang ya, tadi Kang Ahmad juga udah pernah bilang bahwa Instagram ini juga ketika bergabung dengan Meta, Mark Zuckerberg ini bagian dari Yahudi, Tesla juga bagian dari Yahudi. Jauh dari itu kita tahu kenal Microsoft, Bill Gates juga bagian dari Yahudi kan. Jadi hal-hal itu eh, alasan utamanya kata saya karena untuk menguasai dunia sih, bukan masalah. Ya mungkin ada ya, karena dia ada rasa, karena dia dulu diharamkan. Tapi tujuan utamanya dia tuh pingin banget terlihat superior dan pingin banget menguasai dunia. Begitu sih kalau kata saya bakal. Biasa. Oke, Ustaz, luar biasa. Ini ada pertanyaan lagi, Ustaz. Ini juga nggak kelas serunya ya. Pertanyaannya adalah, eh, apakah agama kaum Yahudi terdahulu? Apakah Yahudi terdahulu menganut agama tauhid? Atau seperti apa, Ustaz? Nah, gitu pertanyaannya, Ustaz. Silakan, Ustaz. Mungkin pertanyaannya salah. Apa agama Bani Israel terdahulu sebelum ada Yahudi? Begitu mungkin lebih tepatnya. Jadi Bani Israel ya kayak kata saya tadi, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang tidak beragama, ada yang beragama, ada yang beragama Muslim. Makanya kenapa para nabi dan rasul itu Muslim. Ada juga ada yang beragama monoteisme yang lain. Bukan monoteisme, ada yang ateis, ada ateisme, ada yang bukan. Kan kalau monoteisme rata-rata di Islam ya, atau beragama Muslim apa me- beribadah kepada satu Tuhan atau mengimani satu Tuhan. Jadi banyak banget, sama seperti gimana ya? Kalau dulu disebutnya agama Hanif karena kan turunnya dari Nabi Ibrahim ya. Ibrahim kan punya agama namanya Hanif, agama yang lurus. Nah, agama yang lurus ini agama tauhid. Yang ujung-ujung sebenarnya Islam itu kan kata kata Islam ya. Kata Islam itu baru ada ketika katanya baru ada secara letterlock ya ketika Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul. Tapi makna cara ibadah dan ketauhidan keislamannya itu sudah ada dari zaman Nabi Adam. Jadi wajar kata saya mah kaum Bani Israel terdahulu ada yang memang beragama tauhid atau Hanif, ada yang atau yang sekarang kita sebut Islam ya, beragama Islam karena ada Nabi dan Rasul juga pada masa itu. Tapi ada juga yang membelot, ya salah satunya membelot membuat agama Yahudi, ada yang mungkin agama-agama budaya pada masa itu, agama-agama yang hadir karena kabilah-kabilah pada masa itu. Begitu sih kalau kata saya, dulu sebelum ada Yahudi mereka ada juga yang beragama Islam begitu. Oke, itu jawaban dari Ustaz Talib ya. Jadi, teman-teman, sebenarnya sih agama Islam itu sudah sejak dahulu gitu ya. Udah Sudah sejak dari jauh. zaman Nabi Nah, Adam, Pak. betul.
Bahkan Bani Israel sendiri juga banyak yang menganut agama Islam ya. Iya, banyak. Tapi sebutannya bukan Islam ya. Dulu mungkin agama tauhid lah ya, agama tauhid yang Makanya mungkin ada saudara-saudara kita atau warga negara Israel yang beragama Islam yang mungkin karena turunan-turunannya adalah kaum-kaum Bani Israel yang memang tunduk atau mengimani para nabi pada masa itu gitu. Ada kemungkinan. Betul. Bahkan sekarang pun di negara Israel sendiri kan tadi dibilang sama Ustadz masih banyak ya orang-orang yang orang Muslim, orang-orang Islam kan banyak ya. Ya, waktu nggak semuanya. kita minggu kemarin kita bilang kan hampir sekitar 18,1% beragama Islam, walaupun 73,6%-nya ya Yahudi. Atau betul. faktanya adalah orang Islam lebih banyak daripada orang Kristen di Israel itu. Gitu aja sih sebenarnya. Israel orang Kristennya cuma 1,9%. Ini data dari Biro Pusat Statistik Israel tahun 2022. Berarti orang Kristen di sana cuma sedikit ya, lebih banyak Muslim ya? Lebih banyak Muslim. Muslimnya 18,1%. Nah ini yang aneh malah kalau kita lihat ya di Indonesia sendiri orang Kristen itu malah mengidolakan orang Yahudi gitu ya, padahal di sana Kristen kan minoritas dan bahkan pernah saya lihat ya di media sosial itu ketika ada seorang Kristen gitu ya, dia itu habis beribadah atau apa gitu kalau nggak salah, itu orang Israel itu mohon maaf sampai meludahi gitu ya, meludahi orang Kristen. Tapi realitanya di Indonesia malah justru seakan-akan orang Kristen itu mengidolakan orang Yahudi, padahal mereka saja di sana tidak dihargai gitu ya. Kurang lebih begitu. Iya. Okay. Ya begitu. Ya orang Yahudi itu apa ya? Saya selalu apa kata yang paling tepat untuk menggambarkan orang Yahudi selain lucu gitu ya? Lucu itu dalam artian ya tadi. Dia di satu sisi adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, tapi di satu sisi dia orang maruk juga, bawel juga. Itu Quran jelas yang menyampaikan di Quran di Al-Baqarah awal-awal. Jadi semua menarik lah atau beda dari yang lain gitu sifatnya kaum Bani Israel ini atau yang sekarang Yahudi gitu. Gitu sih. Oke, menarik Ustaz. Mungkin teman-teman masih ada yang pertanyaan yang akan diberikan kepada Ustaz Alif, silahkan. Jadi sebenarnya di Bani Israel itu memang tadi ya dibilang Ustaz Alif ya unik ya, mereka itu bisa dikatakan apa ya namanya, nyeleneh kali ya? Iya nyeleneh lah ya. Unik, nyeleneh. Kayak Akang punya sifat pintar tapi nakal gitu kan. Pintar Akang tuh di sekolah tapi nakal gitu. Suka jahil ke temen tapi pintar gitu. Suka ngebully temen tapi pintar Akang teh. Kan satu sifat yang jarang dimiliki sama manusia gitu ya. Yang dimana dia pintar, cerdas, dia ranking 1 mulu di kelas, tapi dia sering ngebully temen, dia sering ngejailin temen, dia sering ngelawan guru, dia malas misalnya dia malas ngedengerin guru, tapi dia baca seneng, tapi dia ranking 1 mulu gitu. Jadi sebagai guru misalnya bingung juga kan sebagai guru. Saya sebagai guru apa harus bertindak apa? Ngebaikin dia wajar karena dia pintar, tapi ngemarahin dia karena dia nakal tapi dia pinter lah gitu loh mikirnya. Dan para orang ya kalau misalnya kita mikir kayak kemarin kita bahas dikit ya, Israel kan kayak gitu ya, makanya kenapa Amerika tuh ngebaikin wajar dan mereka cerdas gitu. Tapi dan sekarang lagi nakal-nakalnya nih, cuman dah gimana ya, dia tuh cerdas ya, tuh masih butuh dia lah kayak gitu loh jadinya tuh para apa backingannya Israel tuh ke mereka gitu ya, baik Inggris atau Amerika. Makanya mereka akhirnya backingan Israel tetap setuju aja dengan peperangan ini gitu, dengan penjajahan ini gitu. Oke, menarik Ustaz. Pintar-pintar ngeselin lah gitu. Pintar tapi ngeselin ya? Iya, pintar tapi ngeselin gitu. Tapi memang kalau kita pikir-pikir sih memang selalu ada Ustaz ya. Mungkin kalau kita dulu pernah sekolah SD SMP gitu ya, ada anak yang pintar gitu tapi kelakuannya itu nakal, kadang ngeselin, ngisengin orang gitu ya. Ternyata iya itu sih, emang ada. mungkin
Mungkin mereka itu memang keturunan Bani Israel mungkin. Cuman kan itu anomali ya. Kalau kita dalam satu kelas paling cuma satu orang, dua orang gitu. Tapi ini dalam satu kaum gitu kan. Rata-rata Semua pinter karakter gitu ya. gitu. Ya, rata-rata Betul, pintar, betul, betul. cerdas, tahu momentum, paham harus ngapain di dunia ini. Tapi kepintaran mereka dilakukan untuk menghancurkan A, untuk ini, untuk itu. Jadi untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan secara umum. Makanya pingin terlihat superior banget. Betul, betul. Nah, Begitu ada sih. masuk lagi nih pertanyaan, Ustadz. Boleh, boleh, boleh. Pertanyaannya begini. Kak, mengapa Israel ini mengaku-ngaku bahwa tanah yang diduduki Palestina sekarang ini adalah miliknya? Bukankah sudah jelas di sejarahnya kalau Bani Israel itu tidak mau ikut hijrah dengan Nabi Musa? Padahal di tanah tersebut sudah dijanjikan kemenangan yang sekarang tanahnya adalah diduduki oleh warga Palestina. Nah, pertanyaannya, apakah orang-orang Israel itu tidak mengetahui sejarahnya? Atau sejarah tersebut memang sengaja diputar balikkan? Nah, gitu pertanyaan Ustaz. Gimana, Ustaz? Dari pertanyaan ini sih sebenarnya eh, kalau saya membaca beberapa sejarah, salah satu alasan kenapa para Bani Israel masih menganggap bahwa tanah Palestina ini adalah miliknya karena pada masa waktu Nabi Musa dikejar-kejar sama Firaun, lalu Firaun selamat, Nabi Musa selamat dan Nabi Musa memukul tongkatnya membelah lautan. Nabi Musa selamat dengan para kaumnya, lalu Firaun tenggelam. Nah, pada masa itu para kaumnya yang disebut Bani Israel ini kan diselamatkan, dan diselamatkannya kemana? Kan Firaun dan Musa itu kejadiannya di Mesir ya. Nah, Bani Israel ini diselamatkan kemana? Nah, sama Nabi Musa dibawa diselamatkan ke Bani Israel, dan Firaun tenggelamkanlah ditenggelamkan kan di Mesir tersebut. Jadi makanya kenapa ada beberapa bangsa Yahudi hari ini yang mempunyai pandangan bahwa Palestina ini adalah salah satu tanah milik mereka karena mereka merasa bahwa mereka diselamatkan oleh Nabi Musa ketika dari kejaran Firaun, ketika Firaun mengejar eh, Nabi Musa yang sampai membelah lautan atau sampai Firaun tenggelam di laut tersebut. Nah, ini yang menjadi awal titik mula kenapa alasannya mungkin ya kenapa akhirnya jadi alasan para orang-orang Israel atau Yahudi hari ini, tapi kalau zaman dulu disebutnya Bani Israel, menganggap mereka punya hak untuk tanah Palestina. Ini sih sebenarnya kalau kata saya alasan utama atau alasan menurut pandangan saya setelah koreksi kalau saya akan, tapi setahu saya dan sedapat saya dari beberapa baca, ini sih jadi alasan utama gitu. Tidak memutarbalikkan fakta juga karena memang nyatanya begitu. Jadi dulu kaum Bani Israel yang beriman kepada Nabi Musa, ya walaupun tadi ya bilang ada kan pada membelot, tapi kan ada juga yang beriman kepada Nabi Musa, dan orang-orang yang beriman pada Nabi Musa itu juga orang-orang Bani Israel gitu. Yang beriman kepada orang-orang Bani Israel ini kan diselamatkan sama Nabi Musa ke Palestina dari Mesir gitu sih. Begitu kan. Oke, oke. Jadi sebenarnya mereka juga bisa dikatakan ya karena memang di keturunannya pun di Bani Israel juga mereka merasa mempunyai hak untuk Palestina Iya, itu ya. karena masih Karena ada memang itu di ada ya dari leluhur-leluhurnya masih ada ketersambungan Bani Israel ini. Betul, betul, betul. Jadi memang kenapa mereka sampai saat ini mengklaim bahwa Palestina itu ada tanahnya, Palestina itu adalah tanah Ya, milik leluhurnya. Karena memang ya ada juga fakta yang mengatakan seperti itu ya. Dan ya. memang sejarahnya juga mereka punya hak untuk itu gitu ya. Gitu. Kalau ngelihat Mungkin faktanya ya kalau salah satu fakta utama adalah karena Nabi Musa ya tadi menyelamatkan Bani Israel dari Mesir ke Palestina. Walaupun tapi ada juga mungkin yang walaupun saya tidak riset ya, ya tadi koreksi kalau saya salah, tapi ada juga yang menganggap bahwa ini memutarbalikkan fakta sejarah atau A, B, C dan lain sebagainya.
konspirasi itu dan lain sebagainya. Saya tidak mencoba untuk mengkaji hal-hal yang itu, tapi saya mencoba melihat fakta yang lain bahwa emang nyatanya Nabi Musa dengan para kaumnya diselamatkan oleh Nabi Musa ya ke Palestina, ke tanah Palestina dari Mesir ketika Firaun tenggelam. Itu sih yang menjadi, kalau kata saya, jadi alasan kenapa kaum orang-orang Israel hari ini masih menganggap masih punya hak untuk tanah tersebut, begitu sih. Oke, oke, oke. Oke, menarik, menarik, menarik. Baik, teman-teman, kalau misalnya masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan ke Ustaz Alif mengenai kajian ini, silakan. Atau boleh Ustaz ya, kalau misalnya pertanyaannya di luar yang Gimana kan? ada. Ya, di luar tema Ini ini, juga tapi nih masih yang di terkait komen nih. sama Bani Israel, mungkin boleh bisa ditanyakan juga Ustaz ya. Aha. Yang di komen Enggak, nih Kang. teman-teman. Oke, coba kita bacain komen Kita ya, lihat deh. apakah ada yang bertanya lagi. Oke, oke. Masih ada pertanyaan nih Ustaz, bentar. Nah, pertanyaan ini dari saudara kita dengan akun @wit_laidi_r. Nah, pertanyaannya gini Ustaz. Melihat konflik yang tak kunjung usai antara Palestina dan Israel, menurut Ustadz, apakah konflik ini adalah konflik antar agama atau memang ada konteks politik yang dimainkan oleh Israel? Begitu, Ustadz. Ini tuh pertanyaannya kudu nama minggu lalunya. Iya, betul. Ini kan ngebahas, Mungkin tapi minggu lalu walaupun belum hadir. tapi minggu lalu enggak ada yang nanya ini enggak ya, tapi nggak apa-apa lah. Tapi saya selalu menggarisbawahi bahwa Palestina dan Israel itu bukan perang agama, tapi perang ideologi, perang politik, dan perang kemanusiaan. Karena nggak bisa berhenti dalam satu agama. Bahkan saya kemarin sempat nyampain, kan perang terbaru kemarin dimulai dari tanggal 7 Oktober ya, tapi ada eskalasi yang dimulai tanggal 17 Oktober. Orang tentara Zionis Israel menyerang gereja. Kan kalau misalnya perang agama antara Islam dan Yahudi misalnya, antara Islam dan Yahudi, harusnya ini para Yahudi Zionis Israel ini kan nggak perlu harus nyerang gereja gitu. Terus juga pernah nyerang rumah sakit, yang dimana satu-satunya rumah sakit ini rumah sakitnya orang Kristen, yang dimana rumah sakit ini adalah rumah sakit sisa satu-satunya di Gaza gitu. Jadi saya selalu menganggap bahwa ini bukan perang agama, benar-benar perang politik, perang ideologi, dan perang kemanusiaan, yang dimana berpihak kepada Palestina bukan hanya kita, kalau ya sebagai muslim ya kita memang harus berpihak kepada Palestina, tapi bagi siapapun saudara kita yang non muslim, kita tetap harus berpihak kepada Palestina, karena ini penjajahan Israel kepada Palestina, dan penjajahan kan harus dicabut dari di atas muka bumi dunia ini gitu. Makanya harusnya tidak ada satupun orang yang pro dengan Israel, karena mereka yang menjajah Palestina, dan harusnya semua, baik itu apapun agamanya, sukunya, bangsanya, harusnya pro dengan Palestina, kemerdekaan mereka, begitu sih kalau kata saya. Begitu Oke, paling. begitu ya. Betul, betul. Oke, begitu ya jawaban dari Ustadz Alif tadi ya. Yang bertanya tadi teman kita apa yang terjadi sekarang ini antara konflik antara Israel dengan Palestina itu bukan semata-mata hanya perang agama, tapi melainkan itu adalah kalau dikatakan kemarin itu pembantaian ya. Ya, penjajahan, pembantaian. Penjajahan gitu ya. Ini adalah perang ideologi, ini adalah perang politik, ini adalah perang kemanusiaan. Jadi seharusnya agama apapun itu mereka mengkutuk gitu ya, mengutuk Israel ini. Karena apa? Karena ini bukanlah hanya perang agama, melainkan tadi ya pembantaian kemanusiaan, politik dan sebagainya. Bahkan cukup menjadi manusia aja, bahwa kita tahu bahwa yang dilakukan oleh orang-orang Israel ini sangat-sangat biadab. Ya, di sini tentunya kita mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mudah-mudahan mereka bisa melalui cobaan ini ya. Tentunya kita juga berdoa kepada Allah agar Allah segera memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Gitu ya.
Dan jangan lupa teman-teman, ini dari pesan sponsor ya, bahwa ICG saat ini menggalang dana untuk saudara-saudara kita di Palestina. Teman-teman bisa berdonasi melalui platform kita, yaitu indonesiaberamal.id. Teman-teman di sana bisa berdonasi melalui banyak kemudahan. Salah satunya adalah menggunakan metode pembayaran e-wallet, virtual account, dan bisa transfer langsung. Silakan teman-teman bisa kepoin website kita icg.id. Di sana ada banyak program campaign gitu ya, dan teman-teman juga bisa mengakses platform kita indonesiaberamal.id di browser kesayangan teman-teman. Nah, gitu. Kemudian masih ada teman-teman yang ingin bertanya. Silakan kalau ada pertanyaan, kita tidak bosan-bosan mengingatkan. Silakan teman-teman komen di kolom komentar, nanti kita akan bacakan dan insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Alif. Atau cukup dulu? Sudah jam Atau 9. Oke. Nanti kita next, atau ada yang mau nanya lagi, bisa DM ke ICG atau ke Instagram saya juga. Oke. Baik Ustadz, mungkin saya summary langsung ya. Pertama adalah silsilah Bani Israil tidak bisa lepas dari kisah Nabi Ibrahim yang sangat menginginkan keturunan yang soleh dan dikarunia anak yang bernama Ismail dan Ishak. Keturunan Nabi Ibrahim dan dari Ishak inilah yang sekarang disebut dengan Bani Israil, dari jalur anaknya yaitu Nabi Ishak, anak dari Yakub. Nah, Bani Israil ini memiliki sejarah panjang yang mana memiliki banyak pertikaian gitu ya, baik internal maupun eksternal yang menciptakan bangsa Israel pada saat ini. Bahkan sampai saat ini mengguncang dunia ya, mengguncang dunia, bahkan perhatian dunia ini tertuju ke Israel sampai saat ini ya. Bahkan saat ini saudara-saudara kita di Palestina yang sudah syahid itu mencapai 15.000 lebih gitu. Itu sangat ironis sih menurut saya. Padahal ya tadi kan mereka dikaruniai akal pikiran yang cerdas, bahkan banyak yang mengatakan mereka adalah bangsa yang terpilih gitu ya, bangsa yang terpilih. Tapi ya tadi ya memang kelakuannya ya bisa dikatakan mohon maaf bejat seperti itu gitu ya. Oke, mungkin itu summary dari saya. Mungkin dari Ustadz Talib ada closing statement, Ustadz? Itu aja sih. Semoga dengan kajian memahami Bani Israel ini, kita juga akhirnya bisa membedakan mana Bani Israel, mana Ahlul Kitab, dan mana Yahudi. Dan akhirnya kita juga bisa mengambil pelajaran mana yang baik-baiknya dan mana yang buruk-buruknya. Intinya ada beberapa hal sifat yang baik yang kita bisa lakukan atau kita bisa contoh. Tapi yang jelas ada lebih banyak sifat buruknya yang mungkin kita harus lawan atau kita harus bertindak agar tidak lagi terjadi peperangan penjajahan di dunia ini, khususnya yang sekarang terjadi antara Israel dan Palestina. Kita doain semua saudara-saudara kita di Palestina semoga bisa melepas dari jajahannya Israel. Begitu saja sih. Amin. Oke. Sip. Sip. Selanjutnya mungkin dari saya terakhir, silakan teman-teman untuk selalu memonitor ya, memantau konten-konten kita yang ada di Instagram dengan akun icg_id. Kemudian kita juga punya sosial media yang lain seperti Facebook. Kita juga aktif di Facebook. Silahkan kepoin sosial media kita, silahkan follow, like, komen dan share gitu ya. Insya Allah kita akan menghadirkan konten-konten yang menarik, konten-konten yang bermutu, yang menambah pengetahuan keislaman teman-teman. Dan insya Allah ke depan kita juga akan sering-sering mengadakan kajian live seperti ini. Mudah-mudahan apa yang kita berikan ke teman-teman ini bisa memberikan keilmuan, wawasan yang sehingga yang mana kita semua diberikan oleh Allah, yaitu kecerdasan gitu ya, yang kalau misalnya diberikan kecerdasan tersebut bisa kita gunakan untuk menolong agama Allah, menolong sesama manusia. Dan jangan lupa, jangan gunakan kecerdasan itu seperti tadi ya Bani Israel. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Ahmad dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun semuanya. Turun Kak, turun. Assalamualaikum.